Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Muhammad Bisri, nomor induk mahasiswa 2119T 1475, mata kuliah kecerdasan komputasional, dosen pengampu Ibu Tri Daryatni MKom. Dalam kali ini mau presentasi perhitungan Fuzzy Tsukamoto, contoh kasus beasiswa menggunakan metode Fuzzy Tsukamoto terhadap siswa dengan data input A. Penghasilan orang tua per bulan, pengeluaran orang tua per bulan, dan IPK siswa. Langkah pertama yaitu kita menentukan variabel yang terkait dalam proses yang akan ditentukan dan fungsi fazifikasi yang sesuai pada kasus ini. Ada 4 variabel yang akan dimodelkan, yaitu 1. Penghasilan orang tua terdiri atas 3 nilai. Linguistik yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Maka fungsi keanggotaan dirumuskan sebagai berikut. Bisa teman-teman lihat di rumus di bawah ini. Yang kedua yaitu tanggungan orang tua atau pengeluaran yang dibebankan kepada orang tua, yaitu terdiri atas 3 nilai linguistik yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Maka fungsi keanggotaan dirumuskan sebagai berikut seperti rumus tabel di slide ini. Yang ketiga yaitu IPK terdiri atas 2 nilai linguistik yaitu rendah, tinggi. Maka fungsi keanggotaan dirumuskan sebagai berikut. Rumusnya ada di bawah ini, kita lihat di slide komputer. Yang keempat adalah hasilnya yaitu beasiswa terdiri atas 3 nilai linguistik yaitu tidak dapat beasiswa, beasiswa setengah, dan beasiswa penuh. Maka fungsi keanggotaan dirumuskan sebagai berikut. Nah, contoh rumus ada di slide komputer ini, teman-teman bisa melihat. Dan langkah kedua menghitung predikat Z dan A predikat Z hasil perhitungan. Langkah 3 menghitung beasiswa. Pada langkah ini Z dihitung berdasarkan aturan atau rule yang telah dibuat dan dinilai prediksi yang didapat. Jumlah A min predikat sama dengan 1. Jumlah A min predikat sama dengan 7,5. Contoh atau rumus ada di bawah ini. Jadi nilai Z beasiswa adalah 7,5 termasuk dalam kategori beasiswa utuh atau penuh. Terus gue sambil mencoba pembuktian ya. Klik ketik. Kita buktikan untuk angka-angka ini nanti menentukan bagaimana nanti hasilnya bagaimana. Kita coba penghasilan orang tua kita rubah menjadi 5 juta seadanya. 5 juta. Terus tanggungan orang tua kita jadikan 4 juta seadanya. 4 juta. Nah, kita klik. Nah, ini termasuk kategori sedang. Nah, karena kebutuhan orang tua lebih sedikit dari penghasilan, maka hasilnya tidak mendapatkan beasiswa. Dan kita coba lagi dinilai IPK, saatnya kita rubah menjadi 3,0. Nah, kita klik, hasilnya gimana? Nah, ini karena nilai IPK-nya tinggi, maka dia akan mendapatkan beasiswa setengah. Nah, kita rubah lagi, coba kita tinggikan menjadi 8 juta.
Nah, 8 juta. Nah, kita klik. Terus tanggungan orang tua kita buat sama seandainya ya 8 juta. Bisa. Kita klik. Nah, karena penghasilan 8 juta, tanggungan 8 juta, IPK tinggi termasuk ini, maka dia dapat beasiswa penuh. Sekian dan terima kasih dari teman-teman untuk bisa mencoba dalam metode ini, yaitu Fasi Sukamoto, dan kita sama-sama belajar. Saya ini ada kekurangan kekhilafan kesalahan. Saya Muhammad Bisri, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.